Oh, Pak Mubin, iya, monggo Pak Mubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja menghemat waktu. Pertanyaan saya mengenai Dzawil Qurba. Tolong dijelaskan, Dzawil Qurba ini masuk keluarga, termasuk istri kita atau keluarga yang lain gitu. Karena saya pernah baca di tafsir Ibnu Katsir itu artinya itu saudara laki-laki yang perlu kita bantu begitu. Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makna Dzawil Qurba. Jadi kalau memang di dalam terjemah biasa itu disebutkan Dzawil Qurba itu kerabat terdekat gitu ya. Kerabatnya keluarga ataupun kerabat terdekat. Nah, dalam kaitannya ini ya masuk di dalam ranah Dzawil Qurba itu siapa saja gitu ya. Siapa yang kategorinya Dzawil Qurba. Hubungan dari ayat ini dengan sebelumnya ini tentang wa'atal mala tadi ya. Jadi memberikan harta yang kita cintai atau kita memberikan atau infak ya ataupun sodakoh. Ini katanya dengan sodakoh itu kepada siapa? Kalau yang sudah jelas kan lil fuqara wal masakin dan sebagainya itu. Kemudian ada kata Dzawil Qurba. Nah, siapa yang termasuk di dalam kategori Dzawil Qurba di sini ya? Ya, ini adalah keluarga tadi juga disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir tadi ya. Jadi memang kalau istri itu masuk enggak gitu kan? Pertanyaan kan begitu Pak ya. Istri itu termasuk Dzawil Qurba atau tidak ya? Istri itu bukan Dzawil Qurba. Istri itu kan kalau dalam ini menjadi tanggungan kita gitu kan. Kalau kita seorang suami, berarti istri kita itu adalah yaitu memang tanggungan kewajiban kita untuk memberikan santunan ya. Maka kerabat terdekat ya, karib dari jalur laki-laki ya, keponakan atau siapapun yang itu dalam masih dalam nasabnya itu masih masuk dalam Dzawil Qurba secara nasabnya. Namun ya kembali kepada tadi ya, ketika kita memberikan sesuatu ya, dalam hal sedekah ini tidak kemudian memandang tadi ya, ini yang penting ini kan yatim, ini kan masuk Dzawil Qurba, maka kita lihat prioritas yang utama. Meskipun Dzawil Qurba tapi secara ini dia tidak membutuhkan atau berkecukupan, maka ya ini kita pindahkan, kita berikan kepada siapa yang lebih berhak untuk mendapatkannya tadi. Ini artinya sesuatu itu ketika tepat sasarannya, maka ya akan berbuah atau nilainya, manfaatnya akan lebih baik. Ya, sama-sama misalkan ya kita berinfak ya, kita memberikan ataupun mengeluarkan sedekah kepada orang yang betul-betul membutuhkan dengan orang yang secara dia juga punya ya, maka ya, tentu kebaikannya akan lebih ataupun melipat lagi kepada orang yang membutuhkan tadi ya. Jadi terkait dengan mengeluarkan sedekah ataupun memberikan harta yang terbaik yang kita miliki ya, tentu mentasarufkannya ini tidak hanya semata-mata yang penting itu fakir, yang penting itu masuk kategori, tetapi dilihat misalkan yatim, karena tidak semua yatim itu miskin ya. Ya, kalau ya, miskin itu juga belum tentu yatim, maka ya kita memilih
sehingga memberikannya itu tidak tepat sesuai dengan ataupun pas tepat sasaran ya. Jadi tidak keliru dalam mentasarufkan harta kita. Meskipun ya karena ini ranahnya adalah sedekah ya, tetap akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ataupun ditimbang ataupun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai albir tadi, kebaikan tadi.